Baik lagi di acara Teens for Christ hari ini, Rabu 19 Februari 2025 dengan judul 7 hal yang dibenci Tuhan. Tulisan dari Pendeta Hendra Setia Prasaja. Untuk lebih lanjut, mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Yalah yang baik, tuntunlah kami Tuhan dalam merenungi, memelihara dan juga melaksanakan firman Tuhan yang hendak kami bersama-sama dengarkan. Mampukan kami Tuhan untuk terus rindu akan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, sebab kami siap untuk mendengarkan. Amin. Nah, teman-teman, pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Amsal 6 ayat 12 sampai 19. Dengan ayat utamanya ada di ayat yang ke-15. Amsal 6 ayat 15 saya akan bacakan buat kita semua. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sekonyong-konyong ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Nah, judul kita hari ini tadi ya teman-teman, 7 hal yang dibenci oleh Tuhan. Nah, apa saja sih 7 hal yang dibenci oleh Tuhan? Kita perlu tahu dulu teman-teman, kalau misalnya di dalam era yang modern ini, era yang digital ini gitu ya, seringkali kita menjumpai berita-berita yang hoax, yang gak bener, yang bahkan sampai kita bingung ini beritanya benar atau enggak sih gitu, ini fake atau enggak gitu ya. Kita tanpa sadar teman-teman, karena menurut kita itu menarik, menurut kita itu kayaknya bisa dipercaya deh, terus kemudian kita main sebarluaskan aja berita yang kita nggak tahu keasliannya apakah itu benar atau hoax gitu ya. Tapi kemudian ternyata dari dampak penyebaran berita-berita yang kita nggak tahu keasliannya itu teman-teman, dampaknya benar-benar begitu besar ya, bisa mempengaruhi mindset orang, pandangan sudut pandang orang, dan kemudian cara mereka bersikap juga satu dengan yang lainnya. Nah teman-teman, jangan ngomongin soal yang kemudian terlalu jauh di dalam pergaulan aja. Kita kadang nggak suka ya ketika dengar orang-orang yang kalau ngomong tuh ngelantur, kalau ngomong itu suka bohong begitu, nggak bisa dipercaya. Kita nggak suka dengan pendengaran kita, nggak nyaman mendengarkan kalimat-kalimat kebohongan itu gitu ya. Kita nggak nyaman berrelasi dengan, bahkan bekerja sama dengan mereka yang kita nggak bisa percayai kalimat-kalimat omongannya begitu ya, yang biasanya kita sebut dengan bermulut serong, atau bahasa yang lebih berat lagi, lebih kasar lagi adalah munafik, dan orang yang punya niat jahat gitu ya. Dan pasti banyak orang yang juga tidak mau menjadi korban dari sikap buruknya. Amsal hari ini teman-teman menegaskan bahwa ada 7 perkara yang dibenci Tuhan, dan tadi kita juga udah bahas di awal ya. Yang pertama itu adalah mata yang sombong. Kenapa mata yang sombong? Karena dengan sombong dia menunjukkan bahwa dia punya sikap yang angkuh dan merasa dirinya udah selalu benar gitu. Dia gak mau belajar, dia gak mau dikritik, dia gak mau dikasih saran, dia terus merasa benar padahal belum tentu dia benar. Nah itu yang Tuhan gak suka. Yang kedua adalah teman-teman, tentang lidah yang dusta tadi ya, yang menyebarkan kebohongan. Nah ini hati-hati buat kita. Jadi harus kita cross check dulu, harus kita lihat dulu kebenarannya, baru boleh kita sebarkan. Kata Amsal, lidah yang sulit dikuasai itu jadi bencana buat diri kita. Kita harus belajar mengontrolnya. Kemudian yang ketiga, Allah juga benci orang yang suka melakukan kejahatan, yang dikit-dikit melakukan kejahatan, bahkan dalam pikiran pun jangan sampai ada terbesit tentang kejahatan. Keempat, tentang tangan yang menumpahkan darah. Tuhan gak suka tangan yang main kasar. Terus Tuhan juga gak suka yang kelima, hati yang merencanakan perkara jahat. Bahkan bukan melakukan, belum sampai melakukan, cuman mikir aja, Tuhan gak suka gitu ya. Kemudian yang keenam, ada kaki yang juga melakukan kejahatan, bukan cuma tangan tapi juga kaki. Kemudian perkara berikutnya adalah orang yang sering bertengkar atau memantik keributan dengan saudara-saudaranya. Nah teman-teman nih yang di rumah yang sering kemudian jalin kakak adiknya, Tuhan gak suka dengan pelakuan yang kemudian bikin emosi saudaranya, bikin menyulut pertengkaran gitu, apalagi sampai nangis gitu, sampai berantem. Nah perbuatan-perbuatan ini dibenci Tuhan, dan katanya di ayat 16 bahkan sampai dibilang menjijikan diri Tuhan. Nah pesan buat kita teman-teman teens, buat yang paling susah untuk kita adalah
mungkin ini menjaga mulut kita ya untuk tidak berbohong, karena bohong itu gampang sekali. Bohong itu gampang banget gitu ya. Dengan sikap kita yang tergolong sebagai umat Kristen yang bisa dipercaya gitu ya, kita bisa menggunakan bibir kita itu semau kita. Makanya harus hati-hati. Kita diajak untuk memeriksa kehidupan di dunia digital kita terlebih ya, karena digital tuh gampang banget kita nge-tweet, kita nge-post sesuatu sembunyi tangan, kita hate comment ke sesuatu terus kita sembunyi tangan, pura-pura nggak terjadi apa-apa gitu ya. Tapi itu bisa jadi hoax, bisa menyakiti orang lain dan lain sebagainya. Kita diajak untuk menjaga agar tidak ada dampak buruk yang terjadi karena kecerobohan kita di dunia digital gitu ya. Nah, kita diajak untuk merenungi apakah komentar kita pada konten-konten yang sejatinya membangun itu untuk teman lain, atau justru malah jadi cacian, jadi merendahkan orang lain gitu ya. Waspadalah teman-teman pada apa yang teman-teman semua katakan di dalam komenan, dalam bersosial media gitu ya. Karena Amsal ini bicara tentang bahwa kebinasaan itu bisa datang tiba-tiba tanpa sadar. Mungkin kita lagi asik-asik hate comment, kita asik-asik nyebar hoax, tiba-tiba karena itulah kemudian kebinasaan datang menimpa kita secara tiba-tiba, kata Amsal. Oleh sebab itu, mari kita memohon pengampunan dan juga dimampukan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampuni kami yang semakin mahir berbohong di dalam dunia digital ini ya Tuhan. Ampuni kami dan mampukan kami untuk berhenti melakukan tindakan yang tidak Tuhan kehendaki dalam kehidupan nyata maupun kehidupan di dalam dunia digital. Mampukan kami terus menyebarkan firman kebaikan Tuhan, menjaga lidah kami dari dusta, menjaga lidah kami dari ujaran-ujaran caci maki dan kebencian dimanapun di kehidupan nyata kepada saudara-saudara kami dan juga di dalam kolom-kolom komentar Tuhan. Digital, sosial media, mampukan kami menjadi anak yang bijak dalam mempergunakannya. Terima kasih Tuhan, setialah terus menegur dan mengajar kami. Di dalam nama Yesus Tuhan yang baik kami berdoa. Amin. Oke, sedemikian aja tuh teman-teman pembacaan Teens Forecast hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.